Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ini Ibadah. Nah, kali ini kita berkesempatan hadir di markas, di tempat MRBJ Masjid Raya Bintaro. Alhamdulillah pada hari ini saya juga sudah ditemani sama salah satu tim dari LAS MRBJ, Mas Rizky. Siap. Terima kasih. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat Mas. Ya, jadi ini program Ini Ibadah itu Mas. Kita itu pengen memberikan atau ngasih ide-ide atau gagasan atau apapun itu yang berkaitan dengan ibadah. Nah, sepertinya era milenial sekarang orang-orang tuh kayak kurang terhadap apa itu ibadah gitu. Padahal di dalam kehidupan kita sehari-hari ini banyak banget hal-hal yang bermakna ibadah gitu ya. Yang tanpa kita sadari itu sebenarnya nilainya ibadah gitu. Senyum juga ibadah kan? Nah, itu gitu. masalahnya. Kadang orang kurang memperhatikan itu. Tapi yang kita harus tahu bahwa setiap kita keluar rumah, ya kan, diniati dengan ibadah, mau kerja atau apapun itu, insya Allah ya kedepannya akan dilancarkan gitu loh. Nah, contoh misalkan kayak saya nih keluar pagi mau kerja, otomatis kan keluar rumah cari rezeki buat istri, anak gitu kan. Nah itu kalau kita diniati ibadah, pahala kan oke. Ya. Nah ketika kita berangkat, otomatis di jalanan Mas. Betul. Di jalanan itu kan kita ketemu macet-macetan, kadang ada pengendara yang gak sabaran juga. Itu kita sabar aja di jalan. Itu nilainya ibadah juga. Oh, itu ibadah ya? Karena menahan sabar. Gitu. Nah, kita itu pengen ngasih tahu ke anak-anak muda gitu ya, bahwasannya ibadah itu nggak hanya yang ritual aja, yang ringan-ringan aja, yang simpel-simpel itu ya ibadah. Biasa yang diminati oleh Gen Z ya? Iya, yang simpel-simpel. Yang simpel, yang satset, yang buat-buat. Ketika di jalan saya ketemu orang, ya kan, nyampe di kantor, datang ketemu teman-teman atau ketemu direksi dan lain sebagainya, senyum, ibadah lagi. Betul. Iya, jadi dalam muter nih satu hari itu bisa beribu-ribu kegiatan yang bernilainya ibadah. Muatan ibadahnya luar biasa. Iya, itu yang pengen kita sampaikan ke generasi-generasi yang sekarang, teman-teman kita, anak-anak milenial gitu ya, bahwa ibadah itu ya sesimpel itu kok, ya kan? Nggak ribet gitu loh. Insya Allah dengan adanya podcast ini semoga menjadi inspirasi, amin, imajinasi juga untuk para milenial, dan juga semoga mudah dicerna karena ya yang riang-riang dan ringan-ringan aja gitu. Ya, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah di MRBJ Masjid Raya Bintaro dan sama Mas Rizky, kita pengen nanya-nanya nih Mas. Siap, monggo. Sejarah dari Masjid Raya Bintaro itu berdirinya kapan Mas? Oke. Kalau untuk Masjid Raya Bintaro Jaya itu berdiri di tahun 1997. Wow. Jadi udah lumayan lama. Tetapi keberadaan lembaga amil zakatnya itu baru di tahun 2019. Lembaga amil zakat baru diresmikan dan memperoleh izin secara resmi dari Kementerian Agama sebagai lembaga amil zakat tingkat kabupaten kota Tangerang Selatan. Oke, berarti mulainya dari tahun 2019. Betul, mulai dari tahun 2019 sampai sekarang. Sebenarnya
dulu sebelum mendapatkan izin resmi itu kami juga sempat belajar gitu. Sempat belajar, pernah juga menjadi MPZ-nya Dompet Duafa, pernah juga menjadi MPZ-nya Easy, sebelum melangkah menjadi lembaga amil zakat secara resmi sendiri gitu. Ternyata masih sangat muda ya. Iya. Tapi alhamdulillah kebermanfaatnya bisa dirasakan sama. Alhamdulillah. Oke Mas, berarti kalau untuk program di MRBJ itu yang sekarang sedang digalakkan tuh apa? Kami punya sebenarnya kalau etalase program sangat banyak sekali. Yang unggulan program. Tuh. Etalase program kami banyak sekali. Yang diunggulkan selama ini adalah kita punya program namanya program pemberdayaan. Kita punya program pemberdayaan. Jadi program pemberdayaan itu tersusun rapi. Tersusun rapinya seperti ini. Jadi mulai dari paling awal kita kasih bantuan modal. Kita kasih bantuan modal yang namanya Qardul Hasan. Kita beri nama programnya itu program Bank Infak. Ya, program Bank Infak. Namanya aja bank, tapi ya ininya biasa aja. Maksudnya cuma hanya sekedar nama aja Bank Infak itu. Terus setelah mereka mendapatkan pinjaman tanpa bunga, jadi dia itu ketika minjam 500.000 ya baliknya 500.000, 1 juta baliknya 1 juta tanpa ada potongan sepeser pun. Administrasi dan lain-lain nggak ada, nol. Gitu. Terus setelah dia masuk di dalam komunitas sahabat Bank Infak, setelah itu dia akan bisa memperoleh program-program pemberdayaan selanjutnya, misalnya sarana prasarana. Jadi ketika misalnya dia sarana prasarananya rusak atau misalnya dia belum punya, dia bisa mengajukan program selanjutnya. Ada namanya Gerobak Berkah MRBJ. Nah, jadi sudah dikasih pinjaman, sarana prasarana juga dikasih. Gitu. Keren, jadi stepnya itu. Gitu. Nah, setelah nanti kita di Bank Infak itu punya level tertinggi. Level tertingginya adalah 3 juta. Nah, setelah dari 3 juta, maka dia akan masuk ke level selanjutnya, masuknya ke BMT. Jadi bukan lagi berada di wilayahnya yang 0 rupiah itu, yang 0 tidak ada bunga sama sekali. Tapi dia masuknya nanti setelah 3 juta ke 3,5 juta nanti udah masuknya ke BMT. Apa itu Mas BMT? BMT itu seperti koperasi ya. Jadi dia memberikan pinjaman, tetapi ada akad murabahah, akadnya lah, seperti halnya Bank Syariah. Jadi kalau misalkan itu ada temponya nggak Mas? Maksudnya misalkan pinjam itu balikinnya berapa lama? Ada. Kalau Bank Infak itu kita pakainya setiap minggu. Jadi setiap minggu mereka akan dikolek. Habis itu kalau yang BMT itu kayaknya setiap bulan. Setiap bulan. Kalau yang Bank Infak kita setiap minggu. Jadi misalnya 500.000 berarti 10 minggu. Kalau misalnya 2 juta berarti 20 minggu maksimal gitu. Banyak Mas yang alhamdulillah sekarang menerima manfaatnya kalau diakumulasi itu kurang lebih hampir 2.000 orang penerima manfaat. Wah, banyak sekali ya. Dari tahun 2019, dari semenjak Covid 2020. Dari semenjak Covid. Berarti sangat ini ya membantu sekali ke masyarakat. Alhamdulillah. Dulu kita hanya bermodalkan uang 11 juta rupiah. Modal awal untuk membangun Bank Infak. Dari 11 juta, habis itu mendapatkan suntikan dana dari CSA, dari dana-dana yang lain. Penerima manfaatnya tuh sekitar Masjid Raya Bintaro. Sekitar Masjid Raya Bintaro. Dan paling jauh mana? Belum keluar dari wilayah Kota Tangerang Selatan, masih ada di zona Kota Tangerang Selatan. Kalau boleh tahu Mas? Iya. Ada yang nyamperin nggak Bang Tengel? Ada. Pasti itu sudah pasti. Itu sudah pasti. Kalau kita manggilnya bukan Bang Tengel, kita manggilnya Bangke. Wah, keliling. Bang keliling. Bang keliling maksud teman-teman. Bangke, kita manggilnya Bangke. Jadi pasti ada itu. Karena kita kan mencoba untuk memberikan stimulan kepada para UMKM kecil. Ketika dia minjemnya ke bank keliling, mohon maaf, dia minjam ke bank keliling kan mereka harus bayar bunga tuh.
Jelas. Nah, ketika dia dapat dari bank infak, bunganya itu bisa digunakan untuk kebermanfaatan yang lain. Betul. Benar nggak? Betul. Nah, gitu. Iya. Misalnya nih 500.000. Kalau sebelumnya kata penerima manfaat itu 500.000, dapatnya 450.000, Iya. Bayarnya 650.000. Waduh, iya. Selama 24 hari. Coba. Iya, Itu. iya, betul. Ya, memang ketika kita mengambil di sisi yang ini, ya ada aja sih. Betul. Dinamikanya itu pasti ada. Ya. Tapi ini program yang sangat bagus. Semoga bisa berjalan. Amin. Dan penerima manfaat itu bertambah. Amin. Semakin tahun semakin Amin. bertambah. Terus kita juga punya program pendidikan. Kita punya program unggulan pendidikan di mana kita mencoba menyiapkan generasi-generasi pendidik Al-Qur'an yang siap diterjunkan untuk mengajarkan Al-Qur'an. Kita punya pelatihan standarisasi guru Al-Qur'an. Guru Al-Qur'an Iya, untuk tingkat dari tingkat anak-anak sampai tingkat dewasa. Oke, berarti udah sertifikasi dan Betul. Jadi setelah pas pelatihan itu mereka pulang ketika mereka lulus, maksudnya ketika mereka sudah selesai atau cara pembacanya sudah lancar dan bagus, mereka akan mendapatkan syahadah sebagai bukti bahwa dia kompeten untuk mengajarkan Al-Qur'an. Mantap. Sudah berapa Mas sekarang? Apa? Yang kita sudah 2 kali di tahun ini kita sudah 2 kali mengadakan. Nah, alhamdulillah setiap kali mengadakan itu pasti banyak yang masih ngantri. Kita kan punya kuotanya hanya 100 nih. Setiap kali mengadakan kita hanya setiap sesi 100. Jadi dari 200 ini ternyata masih banyak yang ngantri di belakangnya. Jadi antusiasme untuk mendapatkan sertifikat kompetensi untuk mengajar itu luar biasa sekali. Sangat luar biasa sekali. Dan ini insya Allah sih mulia ya karena akan melanggengkan Al-Qur'an gitu. Alhamdulillah ya. Tapi saya lihat tadi juga setiap sore ya ada TPQ di Betul, sini. Alhamdulillah TPQ di sini favorit sekali. Saya sedikit cerita walaupun sebenarnya bukan firm saya untuk cerita TPQ, tapi saya sedikit cerita bahwa TPQ di sini itu favoritnya ketika membuka pendaftaran baru hanya dalam jangka 10 menit sudah close. 10 menit langsung close. Iya, betul. Kemarin itu dibuka. Kemarin itu ada pembukaan pendaftaran santri baru. Iya. Kuotanya 50 orang kuota. 50 orang kuota. Itu malah 5 menit udah penuh, udah di close. Wow. Luar biasa, Masya Allah ya. Ini nggak tahu apa kekuatan ya mungkin karena sudah lama terus memang dikelola oleh manajemen yang profesional gitu. Nah itu sih sebenarnya pelayanannya itu yang dinikmati sama masyarakat. Jadi mereka itu antusias, ya kan, lebih senang sama pelayanannya. Tadi ada produk-produk unggulan dari MRBJ. Tadi ada pemberdayaan, terus ada pendidikan, ada kesehatan. Kami punya klinik yang bisa dinikmati, yang bisa diakses oleh seluruh mustahik binaan MRBJ. Kita punya 2.200 mustahik binaan MRBJ yang terdata pakai kartu. Kita punya kartu kayak ya kalau sekarang pemerintahan kan punya kartu, banyak kartu gitu lah. Kita juga punya kartu gitu. Nah, jadi kartunya itu kartu sakti gitu. Kartu sakti yang bisa dipakai untuk akses klinik. Dia bisa berobat gratis di klinik. Gratis Mas. Cuma nunjukin kartu. Betul, cuma nunjukin kartu bahwa dia sebagai mustahik MRBJ dia bisa mendapatkan fasilitas gratis berobat di klinik. Masya Allah. Gitu. Nah, dari 2.200 mustahik. 2.200 sekarang. Iya, 2.200. Makanya kenapa kita sering banget mendapatkan titipan untuk pendistribusian karena kita punya manajemen mustahik. Jadi manajemen mustahik kita udah nggak nyari-nyari lagi. Kan banyak sekali ya di luaran sana kadang-kadang dia bisa menghimpun banyak tetapi dia bingung gimana caranya mendistribusikan. Kita nggak punya mustahik gitu kan. Nah, alhamdulillah sih kami MRBJ punya manajemen mustahik yang setiap 2 tahun sekali kita akan update terus datanya. Jadi data ini kita pastikan benar-benar dia sesuai dengan asnaf zakat. Gitu.
Masya Allah, luar biasa Mas. Alhamdulillah. Ternyata. Ada program unggulan selain itu? Udah itu sih ada apa ini, namanya pemberdayaan ya, Pemberdayaan. di pemberdayaan, kesehatan, sama apa namanya sama pendidikan. Ya, apa namanya? Tenan. Makanan, terus ada kopi juga, ada apa namanya thrifting juga. Itu gimana Mas kok bisa ada kreatif yang thrifting dan lain sebagainya itu? Ini apa namanya ini semuanya masuk dalam BUMM, Badan Usaha Milik Masjid. Wih, BUMM ya. Jadi kayak ini nih ini kita apa namanya kita kasih nama zona muamalah. Jadi tempat orang bermuamalah gitu. Jadi zona muamalah benar-benar apa namanya kolaborasi antara anak muda dengan dengan orang-orang yang sudah dewasa itu benar-benar dapat gitu. Terjalin. Iya, terjalin. Keren sih Mas. Alhamdulillah. Kebanyakan anak-anak muda semua sih. Ya, makanya kita juga seneng gitu melihatnya. Kalau anak muda itu kan konsepnya adalah satset buat Satset buat gitu. Gaskan pokoknya. Iya, gaskan apa yang bisa kita jalankan, yang selama itu baik kita gaskan aja. Oke, keren. Tapi memang MRBJ ini kita lihat dari bawah sampai atas, wah tenan-tenannya rame gitu. Apalagi kalau Mas tiap sore ya Mas ya. Tiap sore itu ketika anak-anak TPQ ngaji gitu. Betul. Ya. Ibu-ibunya bisa ngopi, iya. bisa makan. Iya. Oh, keren. Nah, itu yang apa namanya ya simbolisnya lah. Simbolisnya udah ketata gitu. Oke. Berarti ini Mas, kalau tadi kita bicara mustahik. Iya. Sekitaran MRBJ. MRBJ. Untuk muzaki Mas. Nah, kalau muzaki sama. Kalau muzaki sih masih kebanyakan memang di area Bintaro. Tetapi kita mulai dari 2022 kita sudah mulai merambah ke dunia digital. Kalau dunia digital kan tahu sendiri Mas, kita nggak bisa membatasi siapa yang mau apa namanya zakat infak sedekah ke kami. Jadi bisa jadi orang luar negeri bisa juga zakat lewat kita, tapi lewatnya digital. Bisa jadi orang mana Jakarta atau bisa jadi orang Jawa Timur bisa juga zakat ke kita. Jadi sejak ada digitalisasi penghimpunan, kita sudah tidak lagi bisa apa namanya segmentasinya sudah bukan lagi hanya Bintaro, tetapi segmentasinya sudah seluruh Indonesia, sudah luas lah. Tapi memang ya ketika sudah ke arah digitalisasi itu memudahkan orang sebenarnya. Betul. Dia bawanya HP-nya ketinggalan, dompetnya yang ada di sini pasti masih akan balik untuk ngambil HP-nya. Iya. Nah, itu. Iya memang sih. Aku kalau ketinggalan dompet ya di sini semua. Makanya kan masih bisa pakai QRIS ataupun yang lain gitu kan. Betul, makanya betul. Di masjid juga sudah mulai banyak QRIS yang tertempel gitu. Jadi bukan hanya menyiapkan kotak amal, tetapi di kotak amalnya juga ditempelin QRIS. Supaya untuk memudahkan juga. Memudahkan orang ya. Betul. Jadi semakin kesini kan digital memang sangat dibutuhkan. Ya kita harus ngikut kan. Betul. Mengikuti perkembangan sekarang karena model sekarang tuh zamannya digitalisasi. Ya udah. Langsung aja jadi komplit banget ya. Alhamdulillah. Dengan apa namanya 2019, 2020 kena Covid, 2021 bangkit ya kan. Terus 2022 udah mulai jalan dan sekarang udah kebermanfaatnya dirasakan sekitar 200 tadi ya. Itu di tiga kecamatan, masih di 3 kecamatan di Tangerang Selatan, Pondok Aren, Ciputat sama Ciputat Timur. Keren. Kemarin kita sempat kerja sama ya. Oh iya, betul. Kita Ziswaf dan LAS MRBJ yang sering dikatakan sama direktur kita Mas. Sekarang itu zamannya sudah nggak kompetisi. Apa itu? Tapi apa namanya kolaborasi. Siap. Alhamdulillah kemarin kita sudah sempat kerjasama dan kita pengen apa namanya bermanfaat untuk sesama, bermanfaat untuk orang banyak. Kira-kira tuh bikin apa kita dulu Mas? Siap. Kemarin itu kita sempat bikin ada 2 program yang kita bikin kerjasama kan itu. Iya.
Jadi ada di pemberdayaan ekonomi dan juga ada di pendidikan. Iya. Nah, lengkap pokoknya. Kita bikin paket yang lengkap. Nah, gitu. Jadi ada apa namanya? Kemarin sempat kita bikin pelatihan membuat sabun cuci pakaian dan sabun cuci piring. Bentar Mas. Bentar. Oh iya siap. Oh ini. Oke, ini ya Besti Clean. Betul. Oh, ini yang sabun? Ini sabun cuci pakaian. Cuci pakaian. Sabun cuci pakaian. Keren ya. Ini ukuran berapa Mas? Itu ukuran 1 liter. 1 liter. Itu ukuran 1 liter. Yang bikin siapa Mas? Nah, yang bikin adalah para mustahik MRBJ. Oh. Jadi kita berdayakan para mustahik MRBJ untuk kita ajari membuat sabun minimal banget itu menjadi menjadi tambahan bagi keluarga dia lah, atau enggak paling tidak dia sudah bisa bikin sendiri untuk pemakaian dia pribadi sehari-hari. Betul, sehari-hari paling tidak itu, tapi kita selalu memberikan edukasi ke mereka bahwa ini ilmu ini jangan sampai di para mustahik saja, tetapi kalau bisa ditularkan dan bisa menjadi cuan. Lah itu tuh. Iya. Ini mereka bikinnya tuh setiap sebulan sekali atau produksinya tuh setiap hari Mas atau gimana? Kita produksi setiap minggu. Setiap minggu, ya, oke. Kita produksi setiap minggu. Jadi sudah mulai banyak nih, sudah mulai banyak dan para customer itu sudah mulai interest dengan produk yang kita bikin gitu. Oke. Jadi udah mulai para ibu-ibu itu, wah pakainya Besti Clean aja lah gitu. Wanginya enak. Wanginya sama. Lembut di tangan. Lembut gitu di tangan, tidak panas. Masya Allah. Kurang apa ini? Iya. Ini yang paling penting Mas. Iya. Dapetinnya gimana caranya? Nah, dapetinnya kita nanti sebentar lagi akan ada di dapur rumah MRBJ. Oke. Kita nanti akan bikin satu etalase yang di situ tempatnya hasil produksi dari UMKM binaan MRBJ. Oke. Termasuk si sabun Besti Clean. Besti Clean. Keren sih memang ya, Besti. Namanya aja Besti. Temen kalian semua. Iya. Jadi teman mencuci Anda gitu lah. Udah masuk online belum Mas? Nah, itu kita belum masuk online. Oh, ya. Kita tunggu aja berarti. Ditunggu aja. Ya. Secepatnya kita akan segera launching di online supaya lebih banyak lagi yang bisa menikmati, yang bisa memakai. Spill harga Mas. Wah, ini yang susah Mas. Iya. Karena apa? Ini takutnya kompetitor takut gitu. Ya di bawah kompetitor lah. Nanti teman-teman kalau ingin produk Besti Clean ini ya bisa lah kepoin Instagramnya Las MRBJ. Betul, boleh. Kalau itu nanti kita tulis di deskripsi. Nah, ini menjadi salah satu program pemberdayaan, bisa menjadi salah satu program pemberdayaan dari Ziswaf. Karena kan ini hasil kolaborasi dari Las MRBJ dengan Ziswaf gitu. Oke, berarti banyak sekali kolaborasi yang sebenarnya kita bisa saya jalankan. Iya, jalankan bareng-bareng ya. Betul. Masya Allah. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah berbincang-bincang banyak sekali tadi daging semua Mas. Alhamdulillah. Kita jadi tahu nih ya kan Las MRBJ itu ternyata seproduktif itu ya. Alhamdulillah. Keren. Ada tenan, ada makanan, ada ini segala macam, ada klinik juga, pemberdayaan dan manajemennya juga oke banget. Jadi kalau lembaga amil zakatnya kita hanya mengelola hasil dari zakat infak dan sedekah. Oke, keren. Ya, alhamdulillah Mas. Semoga terus bermanfaat bagi sekitar. Amin. Semoga semakin besar, ya kan. Nah, teman-teman, sebelum kita akhiri pada sesi kali ini, saya pengen setiap kali saya ngebawain acara Mas, saya tuh pasti minta quote Mas. Masya Allah. Untuk membangkitkan semangat anak muda aja. Karena anak muda ini bisa turun, bisa naik. Seringnya tuh turun Mas. Iya. Semangat kita untuk terus membara gitu. Saya punya pesan bahwa sekarang menjadi anak muda itu jangan hanya puas sebagai seorang penumpang, tetapi jadilah para generasi muda
yang bisa menjadi pemimpin-pemimpin umat, yang bisa menjadi leader, di mana memberikan inovasi, memberikan kebermanfaatan yang lebih luas, sehingga nanti di akhirat kelak kalian akan memperoleh kebahagiaan yang luar biasa dari hasil-hasil yang sudah kalian peroleh. Ya, teman-teman, terima kasih sudah mengikuti acara sharing-sharing dan bincang-bincang tadi. Semoga apa yang kita obrolin, Mas ya, apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin. Semoga kita selalu diberi kemudahan, kelancaran, dan juga semangat untuk kita terus menjalani kehidupan inti. Dan tidak lupa kita juga berdoa supaya apa yang menjadi kesibukan, menjadi aktivitas sehari-hari kita, nilainya ibadah. Amin. Ya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa saksikan terus Ini Ibadah, podcast by Ziswaf Sitiarsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.